Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema, yaitu mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Firman Tuhan saat ini dilandaskan dari Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkataan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudara, tema kita saat ini seperti apa yang sudah saya katakan adalah mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Bagaimana cara mengelola berkat Tuhan itu dengan bijaksana? Ini penting dalam keluarga. Yang dimaksud berkat Tuhan di sini adalah keuangan, saudara-saudara. Ada banyak kebutuhan yang diperlukan, yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Misalnya ada kebutuhan sehari-hari, kemudian ada kebutuhan untuk anak sekolah, ada juga yang perlu harus ditabung, ada juga yang untuk persembahan maupun perpuluhan di gereja, dan juga ada kebutuhan bagaimana di saat suami istri itu ada bantuan kepada keluarga suami, ataupun bantuan kepada keluarga istri, atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain. Jika tidak bijaksana di dalam mengelola keuangan, maka akan terjadi masalah tersendiri di dalam keluarga. Tetapi di saat keuangan berkat Tuhan yang berupa keuangan ini dikelola dengan bijaksana, maka di saat kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan berkat Tuhan itu, maka semakin kita juga akan diberkati Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, dia berbicara tentang bagaimana belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kalau kita telah membaca tadi, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, khususnya di dalam konteks keluarga-keluarga Kristen. Paulus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita perlu memahami apa itu kekurangan dan kita perlu memahami apa itu kelimpahan. Saudara-saudara, penting bagi kita untuk memahami bahwa kekurangan adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada yang terkecuali, setiap kita pasti kita pernah merasakan keadaan yang namanya kekurangan. Ini adalah bagian alami di dalam kehidupan, dan sebagai keluarga Kristen, maka kita harus siap di dalam menghadapi apa yang namanya kekurangan ini. Namun Paulus juga mengatakan bahwa ia tahu apa itu kelimpahan. Ada saat-saat di mana kehidupan kita ini mungkin diberkati dengan kelimpahan, saudara-saudara. Baik kelimpahan itu dalam hal keuangan maupun di dalam hal yang lainnya. Dalam kedua situasi ini, dalam kedua sisi ini, baik kelimpahan maupun kekurangan, maka marilah kita harus menghadapinya dengan bijaksana dalam mengelola setiap berkat-berkat Tuhan itu. Apa artinya mengelola keuangan dengan bijaksana di dalam keluarga Kristen? Artinya yang pertama adalah kita harus memiliki perencanaan keuangan yang matang. Artinya memiliki perencanaan keuangan yang matang adalah bahwa ayolah di dalam mengelola setiap berkat Tuhan itu adanya anggaran yang jelas, yaitu rencana keuangan yang mengatur setiap pengeluaran demi pengeluaran. Dengan demikian maka kita akan dapat menghadapi kekurangan dengan lebih baik, menghadapi situasi yang itu kita rasakan bahwa ini nanti ada suatu kekurangan, tetapi di saat kita menghadapi dengan kebijaksanaan, memiliki anggaran dan rencana keuangan yang matang, maka akan dapat menghadapi situasi itu dengan lebih baik. Oleh karena sudah ada kesiapan, oleh karena sudah ada antisipasi, dan juga pada saat kita mengalami diberkati dengan kelimpahan, maka dengan perencanaan yang matang, dengan adanya anggaran yang jelas di dalam setiap pengeluaran, akan dapat juga menghindari pemborosan demi pemborosan. Karena
sudah ada perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa artinya mengelola keuangan dengan bijaksana dalam keluarga Kristen adalah mengelola keuangan dengan bijaksana berarti bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati dan bersyukur. Terlepas dari situasi apapun dan terlepas dari seberapapun Tuhan itu memberkati keluarga kita, saudara-saudara, maka ayo marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur kita kepada Tuhan itu maka akan dapat membuat kita membantu menghargai apa yang kita miliki, seberapapun yang Tuhan berikan. Dan dengan sikap hati yang rendah hati dengan penuh rasa syukur ini, kita juga tidak akan terjebak dalam kerakusan dan juga tidak akan terjebak dengan ketidakpuasan, karena kita bersyukur akan berkat Tuhan yang ada kepada kita, saudara-saudara. Sehingga seberapapun itu berkatnya, ayo kita syukuri. Dampak dari bersyukur itu kita akan dapat menghargai, oh ini pemberian Tuhan, maka aku harus gunakan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak terlepas dari, supaya kita dapat terlepas dari ketidakpuasan dan kerakusan. Diperlukan bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam masalah keuangan. Paulus sendiri mengatakan bahwa ia telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ini berarti bahwa Paulus mengajak kita semuanya, ayo mari mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber penyedia berkat di dalam segala hal. Paulus mengajak di sini, ayo percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Percayalah bahwa ia sanggup memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, dalam kesimpulan firman Tuhan saat ini, maka Filipi 4 ayat 11-12 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengelola berkat Tuhan, yaitu keuangan dengan bijaksana dalam keluarga-keluarga Kristen. Fahamilah bahwa kekurangan dan juga kelimpahan adalah bagian di dalam kehidupan, dan marilah bersiaplah menghadapinya dengan perencanaan yang matang, dengan rendah hati untuk selalu penuh rasa syukur dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara ini maka kita dapat menjadi keluarga Kristen yang bijaksana di dalam mengelola berkat Tuhan, yaitu keuangan. Dan pada akhirnya dengan menjalankan firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka keluarga kita akan merasakan sukacita. Dan pastilah di saat bijaksana Tuhan akan semakin memberkati keluarga saudara, karena kita mentaati firman Tuhan dalam mengelola berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Tuhan memberkati.